Bagaimana jika sejak awal kehidupan di bumi ini tidak pernah benar-benar sunyi, melainkan berbunyi, bergetar, dan direkam oleh batu? Pertanyaan itu bukan milik ilmuwan, bukan pula milik pemuka agama. Pertanyaan itu hidup jauh sebelum semua disiplin diberi nama. Ia bersemayam di Gunung Sadahurip, Garut. Gunung yang oleh sebagian orang hanya tampak seperti gundukan batu, namun oleh sebagian lain diyakini sebagai artefak awal kehidupan. Masyarakat setempat menyebutnya Sadahurip, bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Sunda, hurip berarti hidup, lebih dalam lagi berarti kehidupan. Sementara sada berarti bunyi, maka Sadahurip bukan sekadar nama geografis, melainkan definisi kehidupan yang berbunyi, atau bunyi yang melahirkan kehidupan. Namun makna itu tidak berhenti di sana. Karena di Sunda berlaku hukum bacaan DM diterangkan menerangkan bahwa segala putaran alam semesta bergerak dari kanan ke kiri. Lalu diadopsi jadi hukum membaca Sunda dari kanan ke kiri. Karena kinerja otak juga dari kanan ke kiri, maka jadilah nama Sadahurip, artinya kehidupan berbunyi. Kalau diterjemahkan lebih mendalam, dari sanalah bunyi kehidupan berawal. Ada makna dari sebuah nama, yaitu untuk dibaca lebih mendalam. Di balik lerengnya yang tidak terlalu subur, tersembunyi sesuatu yang membuat tanah enggan menumbuhkan pohon besar. Bukan karena miskin hara, melainkan karena lapisan tanahnya tidak terlalu dalam. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang tidak ingin tertutup terlalu tebal. Itulah sebabnya Gunung Sadahurip tidak tampak banyak pohon seperti gunung lain. Sebagian masyarakat bahkan menyebutnya Gunung Aseupan karena bentuknya menyerupai alat menanak nasi. Aseupan bukan sekadar alat, melainkan ruang penampung panas, energi, dan proses perubahan. Jika gunung itu adalah Aseupan, maka pertanyaannya sederhana. Apa yang sedang dimasak di dalamnya? Dalam beberapa narasi yang beredar turun-temurun, disebutkan bahwa di kawasan itu terdapat artefak awal kehidupan bernama Mortafrabena, alat atau sistem yang membantu proses kelahiran bangsa Lemuria. Lemuria bukan sekadar mitos bagi mereka yang mempercayainya, melainkan peradaban tua yang memahami bahwa alam menyimpan teknologi organik yang jauh melampaui mesin logam. Teknologi itu tidak berisik, ia bekerja lewat frekuensi. Batu, jika dipasang dan dibentuk secara tepat, mampu menjadi penangkap getaran. Air, dengan struktur alaminya, mampu menjadi medium penyimpan dan penguat sinyal. Itulah sebabnya, kata para tetua, piramida Sadahurip terbuat dari batu namun dibentuk secara sangat canggih, bukan oleh besi, melainkan oleh pemahaman mendalam tentang hukum alam. Dalam sebuah acara jejak misterius di televisi nasional, tim dokumenter pernah menemukan pintu masuk piramida Garut, bukan lewat penggalian besar, melainkan dari pengakuan seorang penduduk yang akhirnya mengakui bahwa ia pernah menemukan batu prasasti, lalu menguburnya kembali di kuburan karena takut. Takut pada apa? Ia sendiri tak mampu menjelaskan. Ketika batu itu digali kembali, terlihat kuratan lambang atau huruf Lemurian. Sebagian besar telah terkikis oleh alam, namun cukup jelas untuk menunjukkan bahwa itu bukan coretan acak. Itu adalah bahasa, itu adalah catatan, dan mungkin itu hanyalah satu dari banyak prasasti yang masih terkubur di sekitar piramida. Sejak saat itu, suara-suara lain mulai terdengar. Bukan suara yang bisa direkam dengan mikrofon biasa, melainkan dengung halus yang terasa di dada, getaran rendah yang membuat kepala terasa ringan, seolah otak dipaksa bekerja mengikuti arah alam dari kanan ke kiri. Beberapa orang mengeluh pusing, yang lain justru merasa lebih jernih. Itulah sebabnya masyarakat setempat menolak ekskavasi sembarangan. Mereka percaya jika struktur itu dirusak tanpa pemahaman, kinerja otak manusia bisa terganggu. Bukan mitos, kata mereka, melainkan resonansi. Segala sesuatu di alam semesta bergerak dari kanan ke kiri, kata seorang lelaki tua. Kalau kau memaksa melawan arah itu, jangan heran kalau pikiranmu rusak. Lelaki tua itu juga yang mengajarkan satu hal sederhana, namun mengganggu logika modern. Kalau radio FM-mu susah dapat sinyal, katanya, dekatkan saja ke air 1 galon. Banyak yang tertawa, sampai mereka mencobanya, dan suara itu menjadi jernih. Air, katanya, adalah penangkap frekuensi alami, sama seperti batu, sama seperti piramida Sadahurip.
Teknologi Lemuria tidak membutuhkan kabel atau menara, ia memanfaatkan apa yang sudah disediakan alam. Itulah Alamuntra huruf yang jika dibaca sepintas hanya tampak sebagai tulisan. Namun jika dirahapkan, diurai, dan dipahami, bisa menceritakan banyak hal tentang hidup, bunyi, dan asal-usul kesadaran. Piramida Sadahurip tidak memancarkan cahaya, tidak membuka pintu otomatis, tidak memanggil manusia dengan suara keras. Ia bekerja dalam diam seperti napas. Ia hanya menangkap frekuensi bumi, getaran kosmik, mungkin juga kesadaran manusia itu sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang yang berdiam terlalu lama di sekitarnya bermimpi aneh tentang kehidupan sebelum sejarah, tentang bangsa yang tidak membangun dengan memaksa alam, melainkan mendengarkannya. Bangsa yang memahami bahwa kehidupan bukan dimulai dari bentuk, melainkan dari bunyi. Kini, sebagian besar batu prasasti kembali terkubur. Pemerintah diminta menjaga, masyarakat diminta tenang. Gunung kembali tampak biasa, namun Sadahurip tidak pernah berhenti bekerja. Ia tetap menjadi penangkap frekuensi raksasa, seperti air dalam galon, seperti batu dalam susunan tepat, dan siapapun yang cukup peka akan menyadari satu hal yang meresahkan sekaligus menenangkan. Kehidupan ini tidak pernah sunyi. Ia hanya menunggu untuk didengarkan, dan mungkin ketika manusia kembali memahami cara mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan kesadaran Sadahurip, akan kembali berbunyi. Bukan sebagai gunung, melainkan sebagai pengingat bahwa dari sanalah bunyi kehidupan berawal, dan kesanalah ia selalu ingin kembali.